Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun wa aqulukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, melakukan ketaatan dan menyelesaikan puasa Asyura kita, yang mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa satu tahun yang lalu. Dan kita tidak lupa bersyawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara dunia ini, terlebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Sebelum saya menyampaikan wajibah pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari Ustaz Fadlullah yang sejatinya harus mengisi pada jadwal beliau malam ini, tapi karena malam ini beliau akan berangkat ke Makassar dan terus bukan hanya keluar daerah, ke luar negeri. Beliau mendampingi beberapa santri untuk mengadakan perjalanan yang atas nama pramuka ke Korea Selatan, dan menitip doa kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan beliau diberi kekuatan dan keistiqamahan sehingga bisa mempertahankan tradisi yang baik, bisa mempertahankan nilai-nilai agama pada perjalanannya sampai kembali ke negeri sendiri. Kita mendoakan nastaghfirullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka beserta rombongannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengunjung dari amalnya dengan kebaikan. Selanjutnya, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu nasihat singkat yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Muhammad Tayyib Yusuf dengan bahasa Arab. Saya mencoba untuk
menerjemahkannya dengan terjemahan yang umum secara garis besar, yang kalau mau mendapatkan terjemahan yang lebih luas, ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian biasa mengikuti apa yang disampaikan oleh guru kita atau Mudzakkir Ahmad Arif. Itu ada terjemahan yang sempurna dari beliau, bahwa hari Asyura renungan dan nasihat. Beliau mengawali dengan mengatakan hari Asyura ini adalah hari kemuliaan dan kemenangan. Hari Asyura ini adalah hari ampunan dan pensucian. Hari Asyura ini adalah hari bersyukur dan menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyak nilai dan pelajaran dari hari Asyura ini. Alangkah banyak nasihat dari hari Asyura ini. Dalam satu hadis yang sahih dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Yastrib sebelum berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaum alladzi tasumuna?" Faqalu, "Hadza yaumun 'azim. Anjallahu fihi Musa wa qaumah wa gharaqa Fir'auna wa qaumah. Fasamahu Musa syukran lillah wa nahnu nasum." Yang artinya hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuktikan keagungannya. Hari ini adalah hari yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Maka kami pun, kata orang-orang Yahudi, berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum." Fasamahu Rasulullah SAW wa amara bisiyamihi. Rawahu Muslim. Sungguh kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW pun berpuasa pada Asyura itu dan menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa padanya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menambahkan, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, bahwa ketika Nabi SAW menganjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura, sebahagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza yaumun yu'azzimuhu al-yahud." Hari ini adalah hari di mana orang-orang Yahudi mengagungkannya. Maksudnya hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani.
itu untuk menyelisihi Yahudi. Nah, sehingga dalam beberapa kesempatan, terkhusus terakhir kemarin malam Kamis, kepada jamaah yang mengaji malam Kamis pada Isya, saya mengatakan bahwa ada beberapa pendapat tentang puasa Asyura yang dilakukan oleh Nabi adalah tanggal 10, tapi dicita-citakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masih dapat tahun berikutnya beliau memulai dari tanggal 9. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan lain, belum sampai Muharram berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sehingga tidak sempat atau tidak pernah Nabi melakukan puasa tanggal 9. Tapi sudah dicita-citakan dan sudah disampaikan kepada sahabatnya bahwa kalau kita sampai tahun berikut kita mulai dari tanggal 9. Atau untuk menyelisih Nabi meskipun tidak ada dalilnya, tidak ada cita-cita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa pada hari itu, tapi dalil umum mengatakan khalif Yahud, selisih, bedai orang Yahudi. Sehingga kalau tidak sempat puasa tanggal 9 dan 10, ya maka tanggal 10, 11. Tapi kalau memang tidak bisa, tanggal 10 saja. Jangan sampai kita melalaikan puasa tanggal 10, hari Asyura. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa puasa tanggal 9, 10, dan 11 dari segi kuantitas afdal, dari hadis bertalian dengan puasa pada bulan Muharram bagus. Tapi kalau dikaitkan dengan hari Asyura tidak ada dalil. Yang ada tanggal 10 yang dicita-citakan oleh Nabi untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani mulai tanggal 9. Kalau tidak bisa selisihi umat Yahudi dengan memulai berpuasa tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau tidak bisa tanggal 10 saja. Tapi kalau mau kebetulan tanggal 9-nya adalah hari Kamis, dan puasa Kamis. Kemudian tanggal 10-nya puasa Asyura, menyelisih Nabi tanggal 11. Dan menyelisih orang Yahudi puasa tanggal 11. Masuk semua. Jadi tidak usah kita saling mempersalahkan agar sekalian ini tiga dalil dan sebagainya. Sehingga kita mengatakan bahwa hari Asyura ini adalah merupakan hari yang agung. Bahkan yang lain mengatakan bahwa hari Asyura ini adalah hari kemuliaan, hari pengampunan, hari pengampunan. Maka jangan disia-siakan. Kemudian dalam tulisan beliau mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pelajaran dan nasihat dari hari Asyura ini. Di antaranya adalah sangat penting bagi kita untuk mengambil persaksian dari hari yang mulia ini, agar dia berbicara kepada hati kita bahwa kemenangan terakhir hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dari mana dalilnya? Kehebatan Fir'aun yang memiliki kekuasaan, memiliki senjata, memiliki tentara, berhadapan dengan Nabi Musa yang tidak punya apa-apa, tapi pada akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenangkan Nabi Musa alaihi salam.
Sehingga kita harus meyakini bahwa orang-orang kafir, sekalipun mereka itu dengan kesempatan menang dalam waktu yang panjang, mereka berbangga dengan kekuatan mereka yang lebih besar dan lebih banyak, sampai mereka menantang dan berkata, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapakah yang lebih kuat dari kami? Artinya tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Dengan kesombongan yang mengatakan seperti itu, padahal sungguh perjuangan mereka adalah perjuangan menuju kehancuran. Kekuatan mereka adalah kekuatan menuju kehinaan. Mereka semua menuju kepada kesengsaraan yang abadi dan adab Allah Subhanahu wa taala yang penuh. Maka hendaklah kita bersabar dengan keimanan kita. Hendaklah kita selalu meningkatkan kesabaran kita. Hendaklah kita bergembira dengan balasan kebaikan dan akhir perjuangan yang paling indah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hari Asyura ini berbicara kepada kita bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, yang kecil apatah yang besar, yang tidak disertai dengan kesyukuran yang jujur, kesyukuran yang benar, maka kesyukuran yang tidak disertai dengan kejujuran dan ketidakbenaran pasti akan sia-sia, terancam hilang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita syukuri, maka Allah akan melipat gandakan, Allah akan menambahkan. La in syakartum la azidannakum. Dan ancaman berikutnya adalah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, niscaya aku tambahkan kenikmatan kepadamu. Dan kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam ancaman ini juga masih ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala in kafartum la u'adzibannakum. Beda dengan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambahkan nikmat. Dan tidak mengatakan kalau kamu kufur, pasti aku azab. Tapi Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat pedih. Artinya, kalau kau tidak bersyukur, maka ujungnya adalah azab yang pedih. Tapi masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendapat nikmat dan tidak bersyukur. Dapat nikmat tapi kufur, dengan cara memperbaiki diri, semoga berubah dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari azab yang pedih. Selanjutnya, hanya dengan syukur nikmat-nikmat itu akan terjaga, bahkan bertambah. Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan, beliau bersegera bersyukur dan berbicara tentang nikmat Allah dan melakukan satu bentuk ibadah dan ketaatan kepadanya. Sehingga sering kita sampaikan bahwa bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, tapi harus dibuktikan dengan menggunakan kenikmatan itu pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah dan ketaatan, bukan justru melakukan kekufuran seperti kebanyakan orang
menganggap diri bersyukur atas nikmat pemberian Allah, tapi yang dilakukan adalah satu bentuk kekufuran. Dia melakukan kesalahan meskipun dengan dalil apa pemahaman tadi seperti yang diingatkan tadi siang oleh Ustaz kita yang berkhutbah pada khutbah Jumat tadi. Sehingga dengan itu maka Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk umatnya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bersyukur dengan bentuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun menganjurkan umatnya untuk berpuasa sebagai satu bentuk kesyukuran atas nikmat Allah yang diperoleh oleh Nabi Musa alaihissalam, yang beliau tadi mengatakan bahwa orang Yahudi mengampunkan hari itu karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun beserta tentara. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Anakku ahak bi Musa, ahak wa aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Sehingga beliau berpuasa dan menganjurkan kepada umat untuk berpuasa. Yang ketiga, hari Asyura ini menyampaikan kepada kita bahwa cinta dan kesetiaan itu meningkatkan atau mengikat orang-orang yang beriman dengan keislaman dan keimanan mereka. Walaupun kita berjauhan jarak, waktu, berbeda tempat, bahkan berbeda tanah air, berbeda bahasa. Sebaliknya, dengan orang-orang kafir tidak ada cinta dan tidak ada kesetiaan kepada mereka, meskipun mereka diikat secara keturunan. Karena Nabi Musa alaihissalam itu adalah garis keturunan dari Yahudi, anak dari Nabi Yakub yang melahirkan Bani Israel. Sehingga yang seharusnya mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi kebanyakan mereka menentang dan menantang Nabi Musa alaihissalam, bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan tadi. Mana syai'un minal. Bahkan raja di raja pada waktu yang pada akhirnya dibinakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengatakan ala rabbikumul a'la. Sehingga di bumi kita yang kecil ini, kalau tidak bisa kita mengatakan yang terkecil dari planet yang ada, itu pernah ada orang yang mengaku Tuhan. Padahal dia berada di tempat yang paling kecil dari apa yang diciptakan oleh Tuhan yang sesungguhnya. Begitu hebat, begitu sombongnya. Tapi ingat, betapa dan bagaimanapun kehebatan Anda, kalau Anda angkuh sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingat, akhirnya pasti akan menyedihkan. Kemudian yang keempat, hari Asyura ini menyampaikan kepada kita bahwa kita adalah umat yang mulia. Kita adalah umat yang istimewa, mendapat tempat yang tinggi. Karena itu, maka kecemburuan terhadap orang-orang kafir, apalagi mencontoh mereka dalam pemikiran, dalam ritual,
dan perilaku mereka yang tercela, sungguh itu adalah kerendahan yang tidak pantas dan kehinaan yang menghancurkan terhadap pemikiran dan jiwa umat ini. Karena itu Rasulullah SAW melarang kita untuk meniru kaum Yahudi dan Nasrani agar kita tetap pada keistimewaan dan kemuliaan kita. Dari mana diambil? Ya dari hari Asyura. Rasulullah SAW ketika sahabatnya mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, sehingga Nabi mengatakan kita akan mengisinya. Kalau kita mendapatkan tahun berikutnya, maka kita akan puasa mulai dari tanggal 9. Kemudian yang kelima, yang terakhir, hari Asyura ini memberikan nasihat kepada kita agar kita bercepat-cepat kepada amal ibadah, bersegera memperbanyak kebaikan berupa puasa dan selainnya dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terutama bahwa berpuasa pada hari Asyura ini mempunyai keistimewaan, mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian saya ingin menyampaikan, melanjutkan tulisan singkat juga yang saya coba untuk menerjemahkan dengan terjemahan yang bebas. Meskipun sekali lagi bagian mengikuti Ustaz guru kita untuk akan mendapatkan tulisan yang lebih lengkap, beliau menerjemahkan secara lengkap. Saya mendapatkan bahasa Arab dari guru kami Ustaz Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan, yang setiap hari mengirimkan kami pesan-pesan, petua-petua, nasihat-nasihat yang mungkin tujuannya adalah agar kami juga bisa menyampaikan kepada yang lain sehingga beliau pun mendapatkan pahala dari itu. Maka saya menyampaikan kaitannya dengan puasa Asyura yang juga sudah sering kita ingatkan sebenarnya, bahwa mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa kalau kita sudah puasa hari Arafah yang bisa jadi kafarah dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, sehingga mungkin ada yang mengatakan bahwa untuk apa puasa Asyura kalau kita sudah puasa Arafah. Dan hari Arafah dengan hari Asyura ini tidak sampai 360 hari, tidak sampai 1 tahun. Untuk apa puasa lagi? Yang jaminan puasa Asyura itu menghapus 1 tahun yang lalu. Nah, itu ada dosa. Ini kalau kita pakai akal, pakai perhitungan, sehingga kalau orang-orang yang mendahulukan akal dan mendahulukan hitungan duniawi akan berbicara seperti itu. Kita masih punya simpanan, kita masih punya tabungan pengampunan dosa 1 tahun yang akan datang belum habis. Untuk apa puasa? Untuk menghapus 1 tahun sebelumnya. Padahal di sini ada disampaikan oleh beliau bahwa kalau puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, kalau mengapa kita berpuasa Asyura yang menghapus dosa setahun sebelumnya? Jawaban yang beliau sampaikan adalah perkataan dari Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengatakan bahwa kalau ada pertanyaan
bahwa kalau berwudu menghapuskan dosa, maka dosa apa yang dihapuskan oleh salat? Kalau sudah berwudu, dosa bersemak. Karena sudah terhapus dosa. Kalau salat telah menghapus dosa, maka dosa apa lagi yang dihapus oleh salat Jumat? Yang tadi kita dengarkan, al-Jum'ah ila al-Jum'ah mukaffaratun lima bainahuma. Dari Jumat hari ini dan sampai Jumat yang akan datang menghapus dosa di antara keduanya. Untuk apa lagi kita puasa? Kalau dikatakan bahwa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahuma. Dari Ramadan yang satu sampai Ramadan berikutnya akan menghapus dosa. Artinya masih ada tabungan pengampunan dosa dari Ramadan yang kita lakukan kemarin. Untuk apa puasa Arafah? Untuk apa puasa Arafah? Kalau sholat menghapus dosa, untuk apa kita mengucapkan amin? Yang biasa kita sampaikan ya, bahwa idza qala al-imamu amin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa ta'mimuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan amin malaikat yang juga mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Untuk apa itu semua? Yang kemudian kita persingkat bahwa semua ucapan-ucapan ini bagi orang yang tidak kuat, bagi orang yang tidak paham, bagi orang yang tidak tahu, bisa. Jangankan yang memang tidak pernah puasa, yang biasa puasa saja kalau dengar begini, seperti yang saya sampaikan pada pengajian atau tafsir kita tilawah Al-Quran pada maghrib setiap malam Jumat. Saya mengatakan bahwa ayat ini digunakan oleh orang bahwa semua agama sama. Yang penting orangnya baik, yang penting orangnya beramal soleh. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak perlu merasa takut. Meskipun dia Yahudi, meskipun dia Nasrani, meskipun dia Sabi'in, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh, wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini digunakan oleh orang-orang yang ingin merubah yang membuat kita ragu, sehingga kita tertarik mengatakan bahwa semua agama sama. Semua agama sama. Atau pertanyaan bahwa umat Islam katanya mencap tidak baik terhadap penyembah berhala, penyembah batu. Nalena kau kenapa? Bukan kalau umat Islam kalau sholat harus menghadap Ka'bah, maka baik mati. Bagi orang yang tidak punya pengetahuan, benar juga. Betul juga. Ayatnya muslim. Padahal betul apa yang dia sampaikan, kita sholat harus menghadap Ka'bah, tapi bukan mempersekutukan Allah dengan sembahnya. Kenapa? Allah menyuruh kita. Allah yang menyuruh kita untuk menghadap ke sana. Beda dengan orang-orang menyembah berhala, tidak perintah. Nah, sehingga kalau pertanyaan tadi, untuk apa kita puasa Asyura kalau kita sudah puasa Arafah? Untuk apa kita puasa Arafah kalau masih ada tabungan pengampunan dosa 1 tahun yang akan datang dengan puasa? Ada
Ada tambahan-tambahan lagi yang lain. Berwudu, sholat, mengucapkan amin, mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika imam mengucapkan, ya, sami Allahu liman hamidah ketika mengucapkan Allahumma rabbana wa lakal hamd. Siapa yang mengucapkan Allahumma rabbana wa lakal hamd ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah bersamaan dengan ucapan malaikat yang juga mengucapkan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, jaminannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jawaban yang disampaikan oleh beliau adalah bahwa kalau apa yang kita lakukan itu jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya kita bersyukur, diberi kesempatan untuk berbuat, diberi kesempatan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kalau kita merasa tidak punya dosa, jangan mengatakan itu apa. Kita mengambil penghapus dosa, padahal saya tidak punya dosa. Karena kalau orang beriman melakukan sesuatu, kalau dia tidak punya dosa, maka kita akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan bagi dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak punya dosa, kalau mau mengangkat dia dosa. Untuk apa saya puasa menghapus dosa? Dia tidak dosa. Oh, jangan dosa. Maka yakinkan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kita tidak punya dosa, maka akan menjadi tabungan buat kita menjadi kebaikan dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini bukan dari beliau, yang sering saya sampaikan, yakinkah kita bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakinkah kita bahwa puasa Arafah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakinkah kita bahwa puasa kita yang disebutkan tentang puasa-puasa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendatangkan pahala seperti orang yang berpuasa selama setahun, yang disebut dalam hadis, siapa yang berpuasa 3 hari dalam setiap bulan maka sama dengan puasa 1 tahun. Karena 3 dikali 10 30. Kalau setiap bulan kita lakukan 3 yang dinilai 30, berarti dalam 12 hari dan 12 bulan 360. Apakah kita yakin itu diterima? Yang terakhir saya menyampaikan bahwa khususnya ibu-ibu dan remaja yang pada saat puasa Asyura, pada saat puasa Arafah misalnya, tiba-tiba kedatangan sesuatu yang tidak bisa membuat, tidak boleh membuat dia puasa. Masih mau mengatakan untuk apa kita puasa Asyura? Padahal dia tidak puasa Arafah. Sehingga ini semua adalah bentuk-bentuk yang seharusnya menjawab. Jangan mengatakan untuk apa. Kalau itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan, dilakukan oleh Nabi, jangan mengatakan untuk apa. Udah kerjakan. Jangan sampai seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz kita dalam khutbah. Apapun nama ja'akum rasul min indillahi musaddiqun bima ma'akum. Atau apapun nama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah kalau datang kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala yang membawa sesuatu yang bertentangan
Ini yang dikhawatirkan. Bahkan terkadang ada orang ketika dinasihati dan itu disebutkan dalam lanjutan ayat mengatakan tidak perlu dinasihati. Hati saya memang sudah tertipu. Qulubuna gulf. Qulubuna ada yang mengurus. Astagfirullah. Sehingga saya ingin menutup dengan mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan begini, kalau ada orang yang merasa diri kita banyak, ya banyak melakukan sesuatu yang seharusnya kita tidak lakukan. Gila urusan nasihat, nasihat tahu, mereka dia kali, ngurus mana urusan tahu. Padahal tidak perlu. Yang dianggap bahwa kita tidak berusaha adalah ketika menasihati orang yang bersalah, ketika mengajak kepada jalan yang benar, yang mengatakan tidak berusaha. Mohon maaf, ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, kalau ada yang mengatakan lima ta'iduna qauman illahu mulikum aw mu'adzibun 'adzaban syadida. Untuk apa kamu menasihati orang-orang yang kalau dia salah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Tapi apa jawaban yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'dziratan kita. Ya, itu sebagai sesuatu alasan kami buat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Ya Allah, kami sudah menyampaikan, kami sudah menasihati, kami sudah mengingatkan, tapi mereka tidak mau. Wala'allahum yattaqun, memuara dan tetap bertakwa dengan nasihat. Ada yang kembali kepada jalan yang benar, ada yang menerima, sehingga kita juga mendapatkan pahala. Jadi jangan mengatakan tidak urusan, tidak usah repot-repot mengurus mereka. Kalau salah apa yang dia lakukan dan Allah memberikan azab yang pedih kepada mereka. Dan paling terakhir saya mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh beliau yang khutbah bahwa kalau Allah menurunkan azab karena sebab perbuatan orang-orang yang zalim, itu tidak menimpa orang-orang yang zalim saja. Wattaqu yawman wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan azab Allah yang datang karena perbuatan orang-orang zalim. Itu tidak akan menyentuh dan tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang melakukan maksiat dan perbuatan dosa saja, tapi menimpa semuanya. Bahkan mungkin lebih dulu kepada orang-orang yang saleh, yang tidak punya empati, yang tidak perhatian, tidak menasihati, padahal dia tahu bahwa di sekitarnya ada orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'amilin wal faisin wa adkhalana wa iyyakum fi jannatin na'im muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa ya rabbal alamin wa ya najata al-qalbi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.